Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 dan 22 Juli 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,50%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan stabilitas sistem keuangan karena ketidakpastian pasar keuangan global di tengah perkiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dari COVID-19. Selain itu, Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendukung upaya bersama untuk perbaikan ekonomi nasional melalui berbagai langkah-langkah berikut ini. Pertama, melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stand kebijakan moneter akomodatif. Tiga, mendorong intermediasi melalui penguatan kebijakan transaksi suku bunga dasar kredit (SP3) dengan penekanan pada perkembangan premi risiko dan dampaknya pada penetapan suku bunga kredit baru di berbagai segmen kredit. Secara detail ada di lampiran. Keempat, memperkuat ekosistem penyelenggaraan sistem pembayaran melalui implementasi peraturan Bank Indonesia, PJP dan PIP, penyelenggara jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur pembayaran untuk simplifikasi dan efisiensi perizinan dan persetujuan serta mendorong inovasi layanan sistem pembayaran. Kelima, mempercepat dukungan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal untuk penyaluran bantuan sosial pemerintah dan mendukung efisiensi transaksi secara online. Keenam, mendukung peningkatan ekspor melalui perpanjangan batas waktu pengajuan pembebasan sanksi penangguhan ekspor atau SPE dari semula berakhir 29 November 2020 menjadi 31 Desember 2022, saya ulangi, untuk memanfaatkan momentum peningkatan permintaan negara mitra dagang dan kenaikan harga komoditas dunia. Ketujuh, memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi serta melanjutkan sosialisasi penggunaan local currency settlement (LCS) bekerja sama dengan instansi terkait. Pada Juli dan Agustus 2021 akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di Jepang, Amerika Serikat, Swedia, dan Singapura. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk implementasi lebih lanjut paket kebijakan terpadu KSSK dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kredit pembiayaan dunia usaha kepada sektor-sektor prioritas termasuk UMKM. Bank Indonesia juga meningkatkan koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan instansi terkait untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, kebijakan untuk mendorong ekspor, memperkuat industri manufaktur, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Perekonomian global diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang kembali meningkat seiring dengan penyebaran varian Delta COVID-19 di berbagai negara. Kenaikan pertumbuhan ekonomi tercatat
di Amerika Serikat dan kawasan Eropa seiring dengan percepatan vaksinasi serta berlanjutnya stimulus fiskal dan moneter di negara-negara tersebut. Sementara pertumbuhan ekonomi Tiongkok tetap mencatat pertumbuhan yang tinggi. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia merevisi ke atas perakiraan pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 menjadi 5,8% dari sebelumnya sebesar 5,7%. Sejalan dengan itu, volume perdagangan dan harga komoditas dunia juga diperkirakan lebih tinggi sehingga mendukung perbaikan kinerja ekspor negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global meningkat, didorong oleh kekhawatiran pasar terhadap peningkatan penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap prospek ekonomi dunia, serta antisipasi terhadap rencana kebijakan pengurangan stimulus moneter atau tapering dari Bank Sentral Amerika, The Fed. Kondisi tersebut mendorong pengalian aliran modal kepada aset keuangan yang dianggap aman atau yang sering disebut flight to quality, sehingga mengakibatkan terbatasnya aliran modal dan tekanan nilai tukar negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan lebih rendah dari sebelumnya pasca penyebaran varian Delta COVID-19. Pada triwulan 3 2021, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih rendah sehubungan dengan kebijakan pembatasan mobilitas yang harus ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi peningkatan penyebaran varian Delta COVID-19. Pada triwulan 4 2021, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan kembali meningkat, didorong oleh perbaikan mobilitas sejalan dengan akselerasi vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan, berlanjutnya stimulus kebijakan baik fiskal, moneter maupun kebijakan-kebijakan lain, serta terus meningkatnya kinerja ekspor. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 menjadi 3,5 sampai 4,3%. Saya ulangi, 3,5 sampai 4,3% dari proyeksi sebelumnya 4,1 sampai 5,1%. Neraca pembayaran Indonesia diperkirakan tetap baik sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Defisit transaksi berjalan pada triwulan 2 2021 diperkirakan tetap rendah, didukung oleh surplus neraca perdagangan yang besar, yaitu 6,3 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dibandingkan dengan surplus triwulan 1 2021 yang sebesar 5,56 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, neraca modal diperkirakan mengalami surplus didukung oleh aliran modal masuk dalam bentuk penanaman modal asing dan investasi portofolio. Pada triwulan 2 2021, investasi portofolio mencatat net inflow sebesar 4,28 miliar dolar Amerika Serikat. Meskipun pada triwulan 3 hingga 19 Juli 2021 tercatat penurunan investasi portofolio yang mencatat net inflow sebesar 0,70 miliar dolar Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang mengalami peningkatan. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2021 tercatat tinggi, yaitu sebesar 137,1 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 9,2 bulan import atau 8,8 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
serta jauh berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Kedepan, defisit transaksi berjalan pada tahun 2021 diperkirakan tetap rendah, yaitu di kisaran 0,6% sampai 1,4%. Saya ulangi, 0,6% sampai dengan 1,4% dari PDB, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal Indonesia. Dengan langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia, pergerakan nilai tukar rupiah relatif terkendali di tengah kembali meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Nilai tukar rupiah pada 21 Juli 2021 mengalami pelemahan 0,29% secara point to point dan 1,14% secara rata dibandingkan dengan posisi akhir Juni 2021. Perkembangan nilai tukar rupiah tersebut dipengaruhi penyesuaian aliran modal keluar dari negara berkembang yang didorong oleh perilaku flight to quality di tengah pasokan falas domestik yang masih memadai. Dengan perkembangan tersebut, rupiah sampai dengan 21 Juli 2021 mencatat depresiasi sekitar 3,39% year to date dibandingkan dengan posisi akhir 2021 dan relatif lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi dari mata uang sejumlah negara berkembang lainnya seperti Filipina, Malaysia, dan Thailand. Inflasi tetap rendah. Indeks harga konsumen atau IHK pada Juni 2021 tercatat deflasi 0,16% month-to-month sehingga inflasi IHK sampai dengan Juni 2021 mencapai 0,74% year to date. Secara tahunan inflasi IHK tercatat rendah yaitu 1,33% year on year, menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,68% year on year. Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah melalui tim pengendali inflasi TPI dan TPID, termasuk menjaga pasokan selama implementasi kebijakan pembatasan mobilitas sehingga betul-betul bisa menjaga kestabilan harga. Secara keseluruhan, inflasi diperkirakan akan berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan, yaitu 3 plus minus 1% pada tahun 2021 dan 2022. Kondisi likuiditas tetap longgar, didorong kebijakan moneter yang akomodatif dan kuatnya sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia telah menambah likuiditas kuantitatif easing di perbankan sebesar 101,1 triliun pada tahun 2021 hingga 19 Juli 2021. Tambahan kebijakan ini di atas kebijakan kuantitatif easing yang telah kami lakukan sejak tahun 2020 sejak meningkatnya atau merebaknya COVID-19. Komitmen Bank Indonesia untuk memastikan bahwa likuiditas melimpah dan longgar di perbankan dan sistem keuangan. Bank Indonesia juga melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana sebagai bagian dari sinergi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah untuk pendanaan APBN 2021. Hingga 19 Juli 2021, pembelian SBN di pasar perdana tercatat sebesar 124,13 triliun yang terdiri dari 48,67 triliun rupiah melalui mekanisme lelang utama dan 75,46 triliun rupiah
melalui mekanisme lelang tambahan atau yang sering disebut green shoe option. Tambahan pemberian SBN dari pasar perdana pada tahun 2021 ini sebagai tambahan dari pemberian pasar perdana yang kami telah lakukan untuk pendanaan APBN tahun 2020 yang lalu. Dengan ekspansi moneter tersebut, kondisi likuiditas perbankan sangat longgar, tercermin pada rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK yang tinggi, yaitu 32,95%. Dan pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK sebesar 11,28% year on year. Likuiditas perekonomian juga meningkat, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit M1 dan dalam arti luas M2 yang tumbuh meningkat masing-masing, tercatat sebesar 17% untuk M1 dan 11,4% year on year untuk M2 pada Juni 2021. Suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang longgar mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan. Meskipun langkah-langkah lebih lanjut perlu dilakukan untuk mendorong penurunan suku bunga kredit lebih lanjut. Di pasar uang dan pasar dana, suku bunga pasar uang antar bank, PUAP, overnight, dan suku bunga 1 bulan deposito menurun masing-masing sebesar 153 basis point dan 209 basis point sejak Mei 2020 menjadi 2,79% dan 3,60% pada Mei 2021. Di pasar kredit, penurunan suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan juga terus berlanjut, meski dengan besaran respon yang lebih terbatas, yaitu menurun sebesar 169 basis point sejak Mei 2020 menjadi 8,86% pada Mei 2021. Harga pokok dana untuk kredit atau HBDK menjadi pendorong utama penurunan SBDK. Sementara peningkatan margin keuntungan masih berlanjut pada kelompok KCBA, kantor cabang bank asing, dan bank-bank BUMN. Di sisi lain, premi risiko perbankan menunjukkan penurunan yang mengindikasikan persepsi risiko perbankan terhadap dunia usaha yang cenderung membaik. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga, meskipun fungsi intermediasi perbankan yang sudah meningkat masih perlu terus ditingkatkan. Rasio kecukupan modal capital adequacy ratio perbankan pada bulan Mei 2021 tercatat tetap tinggi sebesar 24,28% dan rasio kredit bermasalah non-performing loan (NPL) tetap terjaga, yaitu 3,35% secara gross atau bruto dan 1,1% secara neto. Di tengah kondisi likuiditas yang tetap longgar dan penurunan suku bunga kredit baru, intermediasi perbankan mulai tumbuh positif, meskipun belum kuat, yaitu sebesar 0,59% year on year pada bulan Juni 2021. Dari sisi penawaran atau supply, pertumbuhan kredit yang mulai positif tersebut didorong oleh mulai melonggarnya indeks lending standar di industri perbankan. Pertumbuhan kredit diperkirakan akan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya pada triwulan 3 2021 sejalan dengan menurunnya kegiatan ekonomi karena pembatasan mobilitas terhadap pandemi COVID-19, namun akan kembali meningkat pada triwulan 4 2021. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2021 menjadi 4-6%.
dan pertumbuhan DPK menjadi 6-8%. Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk akselerasi ekonomi keuangan digital dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Nilai transaksi e-commerce pada triwulan 1 dan triwulan 2 secara akumulatif pada tahun 2021 meningkat tinggi, yaitu 63,36% year on year menjadi 186,75 triliun rupiah. Ini periode triwulan 1 dan triwulan 2. Dan diproyeksikan meningkat 48,4% year on year mencapai 395 triliun untuk keseluruhan tahun 2021, lebih tinggi dari perakiraan kami sebelumnya. Nilai transaksi uang elektronik pada triwulan 1 dan triwulan 2 2021 juga meningkat tinggi 41,01% year on year mencapai 132,03 triliun rupiah dan diproyeksikan tumbuh 35,7% year on year mencapai 278 triliun rupiah untuk keseluruhan tahun 2021. Ini juga lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya. Demikian pula nilai transaksi digital banking pada triwulan 1 dan triwulan 2 2021 meningkat 39,39% year on year menjadi 17.901,76 triliun rupiah dan diproyeksikan meningkat 30,1% year on year mencapai 35.600 triliun rupiah untuk keseluruhan tahun 2021, juga lebih tinggi dari perakiraan kami sebelumnya. Bank Indonesia terus mempercepat implementasi kebijakan sistem pembayaran sesuai dengan blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 dalam rangka mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien. Antara lain, peningkatan transaksi dan perluasan merchant QR Code Indonesian Standard QRIS, penyaluran bansos pemerintah, penguatan ekosistem industri sistem pembayaran, dan program-program digitalisasi sistem pembayaran lain. Itu yang kami lakukan. Tentu saja semula kami memperkirakan bahwa PPKM-nya akan berlaku untuk 1 bulan, tapi kita juga sudah mendengarkan arahan dari Bapak Presiden akan 3 minggu. Dan itu menjadi satu faktor. Dengan demikian kita juga lihat itu menjadi pertimbangan kami. Yang kedua, kami juga memantau berbagai indikator-indikator paling dini, khususnya adalah nilai transaksi dan volume transaksi di sistem pembayaran, baik pembayaran secara retail melalui SKNBI maupun pembayaran nilai besar melalui RTGS. Yang ketiga adalah tentu saja bagaimana kita melihat peningkatan ekspor. Kami sampaikan tadi bahwa kinerja ekspor lebih baik dari yang kami perkirakan sebelumnya, terutama juga dengan perbaikan ekonomi global, meningkatnya harga komoditas dunia, dan juga permintaan dunia. Sehingga secara keseluruhan tadi kami sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kami sampaikan adalah sebesar kisarannya tadi adalah 3,5,4,3%. Ini titik tengahnya adalah 3,9%. Kami bersama pemerintah berkoordinasi sangat-sangat erat untuk memastikan bahwa tidak hanya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan terjaga, tapi juga perbaikan ekonomi berlanjut. Memang ada dampak jangka pendeknya
karena kenaikan varian, tapi keberlanjutannya kami tetap yakin bahwa perbaikan ekonomi akan terus berlanjut. Undang-Undang 2220 sudah menggariskan bagaimana kebijakan fiskal ditempuh dan bagaimana Bank Indonesia berpartisipasi dalam pendanaan APBN tadi. Dan untuk tahun 2021 sebagaimana telah disepakati antara Menteri Keuangan dan saya di dalam SKB yang sudah dilakukan dan juga sudah diimplementasikan, tentu saja Bank Indonesia mendukung pendanaan APBN 2021 melalui SKB yang telah ditandatangani. Hingga 19 Juli 2021, Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN di pasar perdana yang tercatat sebesar 124,13 triliun rupiah, yang terdiri dari 48,67 triliun rupiah melalui mekanisme lelang utama dan 75,46 triliun rupiah melalui mekanisme lelang tambahan green shoe option. Inilah mekanisme yang sudah digariskan dalam Undang-Undang 20 dan kemudian diimplementasikan dengan SKB antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dan diimplementasikan di dalam kita melakukan koordinasi lebih lanjut.